Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan saudara Vanessa Yustira, seorang mahasiswa Fakultas Hukum UPH atau Universitas Pelita Harapan. Vanessa akan membacakan sebuah sinopsis buku saya berjudul Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Baiklah Dedi, terima kasih. Ya. Sebelum saya membacakan sinopsis buku Dedi, saya ada satu pertanyaan. Secara substantif, apa yang dimaksud dengan privatisasi badan usaha milik negara? Ya, betul. Baiklah Vanessa, bahwa BUMN itu merupakan salah satu upaya perekonomian atau peran perekonomian yang sangat vital sekali di dalam pengembangan atau pembangunan nasional. Sedangkan privatisasi BUMN adalah bagaimana upaya untuk mengembangkan BUMN itu agar mampu untuk memberdayakan atau memberikan kontribusinya yang maksimal kepada negara. Begitu. Baiklah Dedi, terima kasih atas penjelasannya. Baik. Salam hormat untuk para pemirsa. Sebelum saya membacakan ringkasan buku karya Sutanto Supyadi yang berjudul Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, perlu dijelaskan terlebih dahulu, siapakah Dedi? Dedi adalah panggilan akrab Sutanto Supyadi sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik, dan budayawan, telah menghasilkan 102 buku, baik dalam bidang hukum maupun non-hukum. Semoga terus berkarya dan terus berkarya. Buku-buku ilmu hukum yang telah diterbitkan pada 5 tahun terakhir ini adalah Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi, Demokrasi untuk Kesejahteraan, Mendesain Konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum Makro, Mendesain Konstitusi Pembangkangan Seorang Anak Bangsa untuk Demokrasi, Teori Hukum, Hukum Administrasi dan Desentralisasi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Teori dan Filsafat Hukum, Hukum Internasional, Negara Kleptokrasi, Menangkal Korupsi, Mengawal Negeri, Meraih Kematangan Demokrasi, Negeri ini membutuhkan advokat pejuang, Perubahan Undang-Undang Dasar 45 dalam prospek perkembangan demokrasi, dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 45, A Political Legal System. Yang terhormat para pemirsa, kegiatan Dedi memang seabrek dan banyak sekali, dan yang paling utama adalah menulis dan terus menulis. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis dari buku Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, karya Sutanto Supyadi. Badan usaha milik negara sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional memainkan peran yang sangat strategis, yaitu sebagai organisasi yang mencari profit atau unit usaha berorientasi bisnis atau disebut dengan business entity, maupun sebagai agen pembangunan atau agent of development. BUMN sebagai business entity dituntut sebagaimana perusahaan swasta untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, sebagai agent of development,
BUMN dituntut untuk mengutamakan public service dalam arti sebagai fungsi sosial. Dalam menghadapi perdagangan bebas telah menyebabkan dunia usaha termasuk BUMN perlu melakukan penelahan kembali terhadap struktur dan strategi usaha serta melakukan strategi manajemen yang fokusnya adalah kewirausahaan dan efisien. Sejak dasawarsa, 80-an sistem perekonomian yang berbasis pada peranan negara mulai dikoreksi. Mekanisme pasar dan kompetisi dipercaya akan mampu memacu individu untuk lebih kreatif dan terus berinisiatif dalam melakukan usahanya. Persaingan mendorong lembaga usaha untuk memproduksi atau menyalurkan barang dan jasa dibutuhkan konsumen pada tingkat harga yang mencerminkan efisien ekonomi. Oleh sebab itu, menghadapi persaingan global, penyesuaian struktur semakin menjadi suatu keharusan. Pergeseran ini mempengaruhi formulasi struktur manajemen BUMN sendiri. Proteksi dan public company dianggap telah menghambat terciptanya persaingan usaha. Pergerakan sistem ekonomi publik di mana peran pemerintah sebagai motor perekonomian menuju ekonomi pasar yang didasari mekanisme pasar dan persaingan merupakan fenomena yang sudah mendunia. Menyikapi keadaan tersebut, BUMN dituntut untuk melakukan repositioning dalam arti menyesuaikan strategi bisnis secara menyeluruh dalam perubahan. Deregulasi di bidang peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, ataupun keputusan menteri menjadi kebijakan untuk penyehatan, privatisasi, korporasi, dan penyalahgunaan BUMN. Hal ini berarti lalu lintas komoditi, perdagangan, dan investasi bebas masuk dan keluar Indonesia tanpa restriksi tarif maupun non-tarif. Menghadapi era globalisasi tersebut, maka akan terjadi persaingan yang ketat dan yang akan menang hanyalah perusahaan-perusahaan yang memiliki efisiensi tinggi. Dalam upaya peningkatan efisiensi nasional, maka mau tidak mau semua pelaku ekonomi baik BUMN maupun swasta harus melakukan pembenahan. Deregulasi peraturan perundang-undangan tentang kebijakan terhadap BUMN harus dilakukan dengan baik, sehingga langkah yang sembrono tidak terjadi. Privatisasi memang keputusan termudah untuk diambil, tetapi pelaksanaannya tidak semudah mengambil keputusan tersebut. Untuk memperjelas, ada baiknya ditelusuri terlebih dahulu eksistensinya hingga sampai muncul ide privatisasi. Perusahaan negara atau PN ini sudah dikenal sejak zaman Belanda. Meskipun jumlahnya terbatas, yang terbatas itu justru menjadi cikal bakal atau asal mula adanya BUMN sampai sekarang. Seperti perusahaan negara, listrik, pegadaian, kereta api, dan air minum. Privatisasi merupakan strategi pemberdayaan BUMN yang paling banyak disoroti oleh masyarakat. Privatisasi bukan hanya sekedar pemindahan sebagian atau seluruh kepemilikan dari negara kepada sektor, tetapi juga berarti diberlakunya mekanisme pasar. Dengan demikian, privatisasi tidak terlepas dari perubahan-perubahan lingkungan usaha. Berbagai persoalan yang mengganjal BUMN paling tidak dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu masalah yang sifatnya eksternal, yang muncul dari lingkungan organisasi BUMN itu sendiri, termasuk dalam hal ini adalah adanya campur tangan pemerintah yang terlalu jauh. Selanjutnya, masalah internal muncul terutama oleh adanya persoalan internal organisasi, manajerial, dan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Masalah yang muncul dari lingkungan eksternal sebagaimana yang dikeluhkan para pengelola BUMN, terutama yang berkaitan dengan hambatan-hambatan birokrasi. Sebagai konsekuensi logis atau kedudukan BUMN sebagai lembaga yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang usaha negara. BUMN tidak mungkin luput dari birokrasi negara. Campur tangan pemerintah yang terlalu jauh seringkali menyulitkan para pengelola BUMN. Banyak keputusan penting seringkali harus melalui pimpinan departemen yang berwenang atau melalui rapat-rapat departemen terkait maupun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan organisasi BUMN.
Campur tangan yang terlalu jauh dari pemerintah menyulitkan organisasi BUMN sebagai anak binaannya. Sangat masuk akal bila kemudian terjadi begitu banyak kesempatan hilang, waktu terbuang karena adanya campur tangan dari pemerintah yang terlalu jauh. Di satu pihak, BUMN dikekang, sementara pada sisi lain, sebagai organisasi bisnis, BUMN dituntut untuk meraih profit setinggi-tingginya. Selain itu, pencapaian sasaran serta kriteria-kriteria yang diberlakukan terhadap keanekaragaman kegiatan BUMN kadangkala tidak konsisten. Selanjutnya, hambatan lain yang muncul dari lingkungan eksternal, terutama yang menyangkut peraturan-peraturan atau ketentuan yang menyebabkan berkurangnya wewenang pengelolaan BUMN dalam pengambilan keputusan. Banyak hal yang harus dilampaui manajemen BUMN oleh adanya ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Sehingga pada akhirnya, gerak langkah yang diambil tidak luas atau lamban. Berbagai hal tersebut tentunya membutuhkan perhatian serius. Bila kita mengharapkan munculnya organisasi BUMN yang tangguh dalam era informasi ini, selain menghadapi tantangan yang muncul dari lingkungan eksternal, sebagaimana yang telah disebutkan itu, secara internal pun BUMN menghadapi begitu banyak persoalan. Mulai dari masalah yang berkaitan dengan profesionalisme sumber daya manusianya, kesulitan keuangan, dan sistem organisasi. Tantangan-tantangan itulah yang menyebabkan BUMN sulit bersaing di tengah gejolak lingkungan pasar yang makin berat. Dalam kondisi demikian, meskipun tidak secara keseluruhan, menunjukkan keadaan BUMN benar-benar parah. Tetapi kenyataannya, tidak banyak BUMN yang dapat menghasilkan laba kalau tidak mau dikatakan merugi. Hal ini ditandai dengan jumlah aset yang tertanam dalam BUMN dibanding dengan tingkat penjualan dan labanya. Jadi di sini semacam ada BUMN yang mendapatkan laba mengompensasi BUMN yang merugi. Bagaimanapun kecilnya sebuah perusahaan, dia merupakan aset nasional yang harus dipelihara. Apalagi BUMN jelas memiliki masyarakat. Sekarang saat sedang dibutuhkan banyak dana pembangunan, BUMN yang dapat dianggap sebagai salah satu sumber dana tersebut justru menjadi beban negara. Dengan kata lain, privatisasi BUMN merupakan langkah yang tepat untuk memperoleh dana yang sangat dibutuhkan oleh negara dan rakyatnya. Demikian, selamat membaca, semoga ada manfaatnya. Baiklah, terima kasih Vanessa. Anda telah sudi membacakan sinopsis buku saya. Sama-sama, Dedi. Dan akhirnya sekali lagi saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Vanessa. Ya, sama-sama, Dedi. Sampai jumpa. Demikianlah saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.